Terhormat Ustadz DRS Haji Taufik Kusuma, yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Ojek Ibu Ani Saida SHI SHSPJ, yang kami hormati seluruh ibu-ibu pimpinan ranting beserta anggota, mencintai dan saya sayangi teman-teman sejawat dari KB TK Aisyah TK Abah se-Kecamatan Ojek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan Quran surat Ali Imran ayat 101 sampai 104 yang akan dipandu oleh Ibu Ida, dan hadis ketiga yang akan dipandu oleh Ibu Fatimah. Kepada beliau berdua yang bertugas kami persilakan. Terjemahan surat Ali Imran ayat 101 sampai 104. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan menyebut nama Allah yang kalian, dan Rasulnya Nabi Muhammad pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kamu pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan hendaklah kalian mengingat nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu adalah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hati-hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi saudara. Ingatlah pula ketika itu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya agar tunduk. Tidak ada Al-Quran di dalam dadanya seperti rumah yang kosong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi laisa fil jawfihi syai'un minal Qur'an. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Minal Qur'ani kal baitil kharib. Minal Qur'ani kal baitil kharib. Rawahul Tirmizi. Rawahut Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak ada Al-Quran dalam dadanya seperti rumah yang kosong. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hikmah hadis. Hikmah yang pertama, seorang muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran seperti sebuah rumah yang tidak berpenghuni, pasti rusak dan tidak memberi manfaat. Hikmah yang kedua, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu pimpinan cabang Aisyah Mojen yang kami hormati, pimpinan Rangga serta ibu-ibu para ustazah cabang Mojen yang insya Allah kita semua rahmat Allah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat-Nya yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerah-Nya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Pagi ini alhamdulillah oleh Allah dipertemukan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kita masuki hari keberapa ini? Hari ketiga. Dan kita bersyukur juga menempati gedung baru bagi saya. Karena setelah jadi gedungnya bagus, saya baru kali ini untuk sempat silaturahmi dengan ibu-ibu di sini. Jadi kalau dulu maka materi di sana ngerubel di sini sampai keluar-luar, dan sekarang di atas. Alhamdulillah, kita syukuri supaya kalau ada hutangnya bisa segera lunas. Amin. Itu sudah biasa sama Kiai. Saya mulai dari ketua cabang Loksjen dulu 2 periode. Setelah itu ketua PDM 2 periode. Saya ditugasi lagi nyempeng pondok Muhammadiyah Al-Munawwarah. Ya terus nggak pernah berhenti, perbaikan, renovasi hutan. Salam semoga
tetap tercurah dari junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Ibu-ibu, kitab yang saya gunakan Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu, kemudian diikuti oleh ayat-ayat takwa. Itu dulu yang digunakan Nabi berbandingkan pada pernikahannya Fatimah. Jadi saya gunakan itu supaya lebih berbahagia lagi karena mengenang pernikahan Fatimah. Kemudian terkait dengan mensucikan hati, memulihkan jiwa menuju fitrah, ini sangat tepat sekali karena Ramadan itu sebagai tarbiyah atau madrasah tazkiyatun nafs. Intinya Ramadan itu, intinya puasa itu ya bersihnya. Pernah ada seorang yang dalam majelis seperti ini, masa Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga, masuklah seorang. Besoknya atau pekan depan Nabi mengatakan seperti itu lagi, sampai terulang 3 kali. Bentar lagi akan datang ahli surga, masuklah seseorang, wajahnya sangat basah karena berburu. Lalu setelah usai taklim, ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As itu menemui Rasul, pertanyaannya, amalan apa yang kamu lakukan sehingga Nabi mengatakan benar tegas kamu itu ahli surga? Saya juga sahabat, yang lain juga sahabat, tapi yang dikatakan ahli surga itu kamu. Terus dipinarakan, singgah ke rumahnya. Sampai di rumahnya ngobrol-ngobrol, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, saya seperti yang Anda lihat. Aku ya singin-singin, kayak singus kamu lihat itu. Lalu semalam bangun, dikiranya sholat malam sepanjang malam, tadarus Al-Quran semacam, dikirakannya seperti itu. Tapi ternyata tidak, dia hanya sepertiga malam bangun, sholat tahajud, sampai kemudian menjelang subuh sholat berjamaah. Ya seperti kita semua lah, insya Allah. Lalu ketika mau pamit, dipanggil oleh orang yang dikatakan Nabi sebagai ahli surga. Wahai saudara muslim, saya seperti yang Anda lihat, hanya saja tidak pernah terlintas dalam hati saya itu niatan yang jelek. Saya tidak pernah iri, saya tidak pernah dengki, tidak pernah hasad kepada siapapun. Barulah Abdullah bin Amr bin As itu menyimpulkan, oh kalau begitu salah satu tiket menuju surga itu bersihnya hati dari penyakit. Nah ini tema kita ini, bersihnya hati dari penyakit hati. Itu tiket menuju surga. Lalu mengapa hati? Maka di dalam konsep ini, mengapa hati? Hati adalah pusat kendali, penentu baik dan buruknya seluruh amal perbuatan manusia. Seorang bijak, Luqmanul Hakim, pernah menyembelih seekor sapi. Datang seorang saudagar, Pak Luqman, ambilkan saya daging yang baik. Diambilkan lidah dan hati. Jadi berbeda dengan panjenengan, daging yang baik bukan lidah dan hati. Setelah dibungkus, diberikan, minta lagi, ambilkan saya daging yang paling jelek. Diambilkan lidah dan hati lagi. Lalu saudagar mengatakan, Pak Luqman, saya minta yang baik, diberikan lidah dan hati. Saya minta yang terjelek, diambilkan lidah dan hati. Lalu Pak Luqman mengatakan bahwa karena lidah dan utamanya hati adalah sangat menentukan baik dan buruknya perbuatan
Di dalam hadis Bukhari Muslim ya, wa inna fil jasadi mudghatan. Fa idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu. Yang artinya itu ingatlah bahwa dalam dasar manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad dan bahkan perbuatan seseorang. Jika daging itu rusak, maka rusaklah pula seluruh jasad atau ketahuilah atau perilaku seseorang. Ketahuilah bahwa itu ada hati. Jadi kalau hatinya baik, maka seluruh amal ibadahnya, dirinya, seluruh perbuatannya itu baik. Tapi kalau hatinya sakit atau mati, maka nampak sesuatu yang tidak baik itu pada diri seseorang. Hati yang rusak, hati yang tidak. Nah, kita semua alhamdulillah sebagai insan beriman oleh Allah diberikan lahan yang subur, lahan beramal maksudnya, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu ibarat lahan, itu lahan yang subur untuk memperbanyak amal kebajikan. Karena subur itu maka harapannya adalah panennya itu hasilnya maksimal. Tanah yang subur, petani itu kalau panen hasilnya maksimal. Itu kan diambil di dunia, tapi ini nanti kita panennya di akhirat. Jadi insya Allah kita semua nanti kalau dapat memanfaatkan hadirnya bulan suci Ramadan, kemudian dilandasi dengan membersihkan hati dari berbagai penyakit, maka insya Allah besok kita akan memanen dengan hasil yang maksimal. Setelah kita panen, umat Muhammad yang tetengernya itu ditandai dengan bekas wudhunya itu dikirim ke Telaga Kausar. Di Telaga Kausar itu ada sirat, jembatan menuju surga. Jadi walaupun miliaran manusia itu, orang-orang yang beriman ini terlihat. Jadi yang lain itu gelap gulita, kebingungan. Kita orang-orang beriman, kita kaum muslimin, wajahnya kelihatan, es wudhunya, tangannya, kaki. Silahkan dikirim ke Telaga Kausar untuk menuju jembatan ke surga. Nah, ke surga itu ada yang kalbar, cepatnya itu seperti kilat. Ada yang kamarin seperti angin, cepat juga. Ada yang karijal, ya jadi ada yang seperti seorang laki-laki yang lari. Ada yang tinggi-tinggi. Kenapa begitu? Tergantung amalnya saat diberikan kesempatan hidup di dunia. Kalau Ramadan ini kita ada, ya kita dianggap biasa-biasa saja, bisa-bisa dimedimi nanti kalau masuk. Tapi kita mempunyai semangat. Saya ditanya pada istri, berapa lama kajian Ramadan itu? 2 pekan, 2 minggu ya? 15 hari. 15 hari. Insyaallah. Nah, jam 6 lah kalau kuliah subuh. Nah, masjid saya gitu. Ikut orang Projan kan ada dekat kan. Ya kan di masjid ada kuliah subuh biasanya kita itu juga ilmu, itu juga madrasah. Karena apa? Man salah tariqat ya kami sufi ilman, sa'alallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang hadir di suatu majelis ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Ditambah lagi sama istri saya. Nah awan-awan ya guru-guru tingkat itu sangat masuk. Kadang-kadang itu ya sudah siap langsung nggak pulang, langsung ke sekolah. Oh ya sebetulnya. Jadi di musola ya kok ada ya. Karena itu mendapat pahala ansana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah.
Siapa yang mengajak orang lain melakukan kebaikan, dia mendapat pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti berbuat baik itu. Menghiasi diri dengan sifat yang baik. Kita umat Islam itu sedekah itu kan sangat luas, termasuk bertemu dengan wajah yang berseri itu sedekah. Semoga keselamatan bagi kamu. Jadi ketemu itu mendoakan, mudah-mudahan kamu selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah, keberkahan Allah diberikan kepada kamu. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang internasional. Salam adalah ucapan pertemuan yang terbagus. Berlaku secara global. Seperti Muhammadiyah sekarang itu ru'yahnya matlaknya adalah global. Kalau dulu matlaknya Nusantara, Indonesia, sekarang global, mendunia. Tujuannya agar ada kebersamaan dan naik derajatnya itu 5 derajat yang terjadi di Alaska. Jadi kalau di sana sudah kelihatan, berarti seluruhnya sudah masuk bulan. Gitu. Kalau dulu kan mulai dari Papua sampai Aceh, kalau satu daerah saja sudah ada yang nampak atau bulan di atas ufuk. Kalau di atas ufuk itu belum tentu bisa dilihat. Karena pada masa Rasulullah itu kan sumul ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi fa in gumma akmilu iddatas sya'ban bisalasina yawman. Waktu itu dikuatkan dengan hadis masa itu manusia belum bisa baca, belum bisa nulis, termasuk Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kemudian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sudah bisa baca, bisa tulis, akhirnya menemukan namanya ilmu falak, hisab, dihitung. Kalau sekarang sudah di atas ufuk. Kalau ini garis di atasnya, walaupun kecil sudah masuk. Kalau di bawahnya belum. Jadi garis antara terbenam matahari dan terbitnya bulan. Ini sekedar info aja. Matlaknya global. Sekarang harapannya kalau semuanya itu global, lalu tidak ada berbeda. Tapi kan pemerintah kita masih belum mengikuti, maka berbeda. Nanti Muhammadiyah itu akan lebih sering sama dengan Saudi, negara-negara tetangga sana, daripada dengan pemerintah juga kan. Karena sudah mengikuti. Kembali kepada atas sifat-sifat tercela banyak sekali nanti akan ada, tapi nanti dulu diisi dengan sifat-sifat yang perlu terpuji kan. Sapa apa? Kalau apa namanya? Suka memberi, suka terus kata Pak Amin dulu kan, jadi orang itu bermasyarakat rumahnya tidak cukup pagar tembok atau pagar besi, tapi pagar mangkok itu adalah penting. Bukan berarti mangkok di dalam rumah itu saja. Kalau dengan masak itu di sini masak, aromanya ke rumah itu dikirim. Tapi jangan perbanyak uang, berikan kuahnya saja, bukan. Berarti ada isinya gitu. Itu ajaran Islam itu. Ya, berbuat baik, ta'awun, saling tolong menolong satu dengan lain, sampai hadis Nabi terkait dengan hal itu sangat banyak. Wa nafasa'an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan penderitaan saudaranya sama muslim, Allah akan meringankan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ini banyak membantu. Apalagi ini Ramadan. Ramadan itu Syahrul Jud. Syahrul Jud itu bulan kedermawanan. Nabi adalah
paling dermawan dan memuncak kedermawanannya yaitu di bulan Ramadan. Ini kebaikan antara lain banyak sekali. Kemudian momentum emas, nah itu Ramadan apa itu? Menyediakan ekosistem yang sempurna untuk detoksifikasi, untuk diwujudkan, untuk ditanamkan. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Maksudnya itu Ramadan itu bukan otomatis pintu surga dibuka. Kalau orangnya tidak puasa ya tertutup. Artinya dilipat gandakan nilai amal kita ini, diterimanya doa-doa kita ini di Ramadan. Ya, oleh karenanya maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi sampai ditegaskan qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang mensucikan hati. Daftar penyakit hati yang harus dibuang sebelum mengisi atau sebelum mengisi hati dengan kebaikan, kita harus menguras kotorannya. Artinya sebelum kebaikan itu kita tanam, maka kita bersihkan dulu. Rumah itu sebelum diisi dengan sesuatu yang baru, dibersihkan dulu. Ini karpetnya bagus, ini bagus. Setelah Ramadan yang atas kudu seperti ini, ada karpetnya. Tadi saya lihat gedungnya semburi, biru tadi itu masih. Jadi ini sampai bapak-bapak. Supaya ngerti ya, nanti kita sama-sama memberikan solusi. Dulu saya ketua bidang 5 Muktamar itu punya turahan karpet itu saya belikan pabrik, belikan pondok masih utuh Pak, roll-rollan dan roll 30 meter. Itu nek si anak sing delik nek dhewe ndak apa-apa kita bawa ke sini. Mudah-mudahan ada gitu. Mudah-mudahan ada. Muhammad dan Aisyah itu keren. Ya, kalau tahu panjenengan kita ini pelansir ya. Karena apa? Berdoa tunal jahri minal qawli, tidak dikeringkan, bukan berarti kering. Kering itu yang tidak pernah berzikir. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian mengatakan kepada Nabi, minta nasihat. Ya Rasulullah, Islam itu sudah lengkap pada diri saya. Sholat, puasa, zakat, baca Quran, dan macam-macam sudah dilaksanakan. Apalagi yang harus saya kerjakan, wahai Rasulullah? Berikan nasihat saya, apa yang harus saya lakukan? Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan engkau biarkan lisanmu kering untuk tidak menyebut asma Allah, tidak berzikir. Jadi zikir kepada Allah. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit, bagi penyakit yang ada di dalam, yang ada di dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya, kalau yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, wa nunazzilu, telah kami turunkan, wa nunazzilu minal qur'an, Qur'an huwa shifaa'un, obat, wa rahmatun, rahmat yang penuh keteduhan kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sampai ditegaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi kan dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun itu juga seperti itu. Ada lagi surat apa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
mukmin itu apabila disebut asma Allah gemetar hatinya, ternyuh karena kebesaran Allah. Ya. Ini. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imanan, tambah kokoh, tambah kuat imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah berserah diri. Ya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang menegakkan sholat dan apa yang dikaruniakan oleh Allah itu engkau nafkahkan, engkau belanjakan. Maka ditegaskan di situ ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang beriman yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dia diangkat derajatnya dan diampuni oleh Allah. Lahum darajatun wa maghfiratun min rabbihim. Jadi orang-orang beriman seperti itu. Yang keempat, memberi atau berbagi sedekah. Jadi ahli surga itu kan pertama ibsa, hidupnya selalu menebar kedamaian, bukan cari musuh tapi saudara, tidak memutuskan tali persaudaraan. Karena surat Muhammad 23 itu kan yang memutuskan tali persaudaraan ulaikal ladzina la'anahumullah tuqati'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah, memutuskan tali persaudaraan ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang dilaknat oleh Allah. Jangan memutuskan ifsa. Yang kedua it'amut ta'am, bersedekah, bukan hanya membersihkan harta tapi juga menyembuhkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Jadi memberi, suka bersedekah, suka beramal, suka berinfak. Insya Allah kalau Muhammadiyah Aisyah itu sudah tidak diragukan lagi, mesti semangat untuk berinfak, bersedekah. Sampai saya itu kemarin ketika ada tamu mujahadah kubra di stadion, teman-teman Nahdlatul Ulama Jawa Timur kumpul di seremoni dengan HP ini punya anak lagi ya, muslimat NU tenang-tenang, Aisyah bin bakso singkir anak mikirnya. Terus saya mengatakan tayyibul kalam, tutur katanya menjadi lebih bagus ya. Yang malam yang malam malakanun illa min atallahu biqalbin salim. Jadi pada hari ketika harta anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itu yang manfaat, itu hati yang bersih. Mudah-mudahan saya itu semua itu kita bersama menjaga untuk kesucian hati atau bersihnya hati dari penyakit hati yang macam-macam tadi, terapinya bagaimana dan lain sebagainya, dampaknya bagaimana. Kalau saya bisa juga dikatakan 3 macam ya, hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Kalau sehat itu ikhlas, nikmat dalam ibadah, tahan uji. Tapi kalau yang sakit itu gampang keluh kesah, kalau tidak disanjung itu kadang-kadang putus asa. Kalau yang hati yang mati itu tidak mampan dinasehati. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, tertutup hatinya. Masih ada? Ya. Untuk Ramadan adalah kesempatan untuk pulang ke fitrah kita yang suci. Jangan biarkan Ramadan berlalu hanya dengan menahan lapar dan dahaga, sementara hati tetap penuh noda. Maka yang kita ambil, Muhammadiyah Aisyah ambil takrif puasa itu dari Umar bin Khattab, laisa siyam minas syarabi wa ta'ami walakinnahu
minal kadhibi wal batili wal lahwi. Belum dikatakan puasa kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja di siang hari. Walakin akan tetapi puasa itu ya, minal kadhibi, tidak berdusta, tidak berbohong sekecil apapun dan kepada siapapun. Wal batil, dan tidak berbuat maksiat, tidak berbuat yang tidak baik. Wal lahwi, dan tidak bertutur kata yang tidak berguna. Itu barulah dikatakan puasa. Nah, maka sebagai penutup ini, agama lain ada puasa juga. Taufik ini kan masih diamanati ketua FKUB, sudah tua, kemarin musda tahun 2025 di Balai Kota. Ganti yang lain gitu. Tapi teman-teman, pemungutan suara yang mimpin Pak Ali Mutahir, Pak Wakil Wali Kota, kembali ke saya, semua milik saya. Wis tua itu kayak 70 tahun. Nah, tanggal 25 sampai 30 tahun 2025 masih ketua FKUB. Jadi, tapi memang ada hikmah dan manfaat. Kita bisa mengingatkan. Kalau kita tidak kenal, mengingatkan sakit hati nanti, salah paham. Misalnya di ada gereja Pentakosta Jalan Mundu, saya dengar Muhammadiyah Aisyah itu keren. Ya, kalau tahu panjenengan kita ini pelansir ya. Karena apa? Berdoa tunal jahri minal qawli, tidak dikeringkan umur, bukan berarti kering. Kering itu yang tidak pernah berzikir. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian mengatakan kepada Nabi, minta nasihat. Ya Rasulullah, Islam itu sudah lengkap pada diri saya. Sholat, puasa, zakat, baca Quran, dan macam-macam sudah dilaksanakan. Apalagi yang harus saya kerjakan, wahai Rasulullah? Berikan nasihat saya, apa yang harus saya lakukan? Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan engkau biarkan lisanmu kering untuk tidak menyebut asma Allah, tidak berzikir. Jadi zikir kepada Allah. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit, ya, bagi penyakit yang ada di dalam, yang ada di dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, kerjaakum ma'idatun min rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ya, kalau yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, wa nunazzilu, telah kami turunkan, wa nunazzilu minal qur'an, Qur'an huwa syifaa'un, obat, wa rahmatul, rahmat yang penuh keteduhan kasih sayang, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Sampai ditegaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi kan dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun itu juga seperti itu. Ada lagi surat apa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu apabila disebut asma Allah, gemetar hatinya, penuh karena kebesaran Allah. Nah, ini. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatul iman, tambah kokoh, tambah kuat imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah berserah diri. Ya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang menegakkan sholat
Dan apa yang dikaruniakan oleh Allah itu engkau nafkahkan, engkau belanjakan. Maka ditegaskan di situ ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang beriman yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dia diangkat derajatnya dan diampuni oleh Allah. Lahum darajatun wa maghfiratun min rabbihim. Jadi orang-orang beriman seperti itu. Yang keempat, memberi atau berbagi sedekah. Jadi ahli surga itu kan pertama ibsa, hidupnya selalu menebar kedamaian, bukan cari musuh tapi saudara. Tidak memutuskan tali persaudaraan. Karena surat Muhammad 23 itu kan yang memutuskan tali persaudaraan, ulaikal ladzina la'anahumullah tuqatimu arhamakum, ulaikal ladzina la'anahumullah. Memutuskan tali persaudaraan, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang dilaknat oleh Allah. Jangan memutuskan. Ifsa. Yang kedua, it'amut ta'am. Bersedekah. Bukan hanya membersihkan harta, tapi juga menyembuhkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Jadi memberi, suka bersedekah, suka beramal, suka berinfak. Insya Allah kalau Muhammadiyah Aisyah itu sudah tidak diragukan lagi, mesti semangat untuk berinfak, bersedekah. Sampai saya itu kemarin ketika ada tamu mujahadah kubro di stadion teman-teman Nahdlatul Ulama Jawa Timur Unggul di Salomon dengan HP ini punya anak lainnya muslimat dan tenang Aisyah bin bakso sing kene anak ini. Terus saya